Halo gengs, balik lagi sama Redwood di sini. Hari ini suasana yang beda. Gue di restoran Mandala Baru di Pasar Majestic. Sumpah kalau misalnya lu doyan makan kayak gue, nggak ada salahnya lu buat makan di sini. Porsinya gede, tempatnya enak. Jadi ya nggak ada salahnya buat lu coba di sini. Tapi intinya ini tempat buat makan. Konteks hari ini bukan makan, tapi gue mau wawancara sama Nyonya Sultan. Oke, gue hari ini sama Nyonya Sultan. Apa kira-kira yang mau gue tanyain hari ini? Atau mungkin Nyonya Sultan nanti berikutnya akan giveaway helm kali ya? Nyonya Sultan giveaway helm kali ya? Mungkin tahun depan ya guys. Nggak usah, nanti kalau ada giveaway dari Nyonya Sultan gue kabarin deh di IG gue. Jadi hari ini tuh sebenarnya gue nggak berdua doang, karena kalau misalnya gue nge-record sendirian tuh takutnya nanti jelek posisinya. Jadi gue hari ini dibantu sama kameramen lagi. Nanti IG-nya di bawah nih, ya kan? Lo stalking tuh, jomblo homo. Ada beberapa pertanyaan, mungkin dari lu ada yang penasaran gitu, kenapa dia nih yang masih muda, baru umur 21 tahun, tapi bisa punya uang banyak banget. Dan gue juga nggak nyangka, karena di umur gue yang udah tua ya, nggak sukses gengs. Jadi begitu kagetnya gue, karena sebelumnya kehidupan gue tuh nggak kayak sekarang. Gue itu adalah seorang pengusaha, tapi gue pengusaha di umur 25 tahun. Nggak di sekarang gue pengangguran gengs. Kalau kata cowok-cowok tuh mau kondo. Gini gengs, kita balik ke topiknya. Jadi dia di umur 21 tahun ini, dia itu pengusaha kelapa sawit di Kalimantan. Kalimantan mana? Kalimantan Tengah ya. Kalimantan Tengah gengs. Ngomongnya kencengan dong nyonya. Jadi nih kisi-kisi gajinya ya, kisi-kisi gajinya kenapa dia gue bilang 21 tahun itu udah sukses. Gajinya 1 minggu itu dapat ini nih 1 minggu itu dapat ini, dan ini masih kembali gengs. Gaji utuhnya itu Sui X14 yang motif, lo tahu kan? Nih gue kasih tau lagi gengs, dia udah jadi pengusaha sukses, tapi kenapa kamu masih mau ngelamar jadi sales mobil? Perusahaannya nggak tahu ya, nggak usah tahu. Kenapa mau jadi sales mobil? Karena butuh makan. Buat makan sehari-hari tuh ya emang harus kerja sendiri, bukan ngandelin tuh karena usaha sendiri. Kalau usaha maksudnya tuh tabungan. Kalau misal kita kerja cari duit sendiri tuh kayak buat makan, jajan, beli barang apa yang kita mau. Sebelumnya pernah susah nggak? Susah, susah banget. Pernah nggak makan, pernah nggak jajan, pernah gue mikir gue mau tinggal di mana gitu loh. Nggak pernah mikir kayak bakalan seperti ini sih. Bersyukur tuh gengs, lo yang masih muda, lo contoh, jangan kebut-kebutan doang di jalan, ngabisin duit orang tua. Sumpah selama ini gue hidup, gue itu berhenti nyusahin orang tua di SMA. Di sekarang ini semua barang-barang itu gue beli sendiri. Gue selalu banggain uang dari orang tua lo. Sampah, menurut gue itu sampah. Lo usaha, lo niat, lo raih mimpi lo, itu baru bagus. Jadi back to topiknya, kan pernah susah tuh. Terus selama susah buat ngeraih kayak sekarang tuh gimana caranya? Ya kasih tips lah buat mereka yang nonton, kalau misalnya buat sukses tuh mesti gimana. Buat kameramen juga tuh kan, ini kameramen gue masih kuliah nih, nggak sukses nggak lulus gengs. Gimana kiat-kiatnya?
kerja keras ya, terutama kerja keras. Walaupun lu nggak punya kerjaan, ya harus nyari dong. Gue aja ngelamar kerjaan hampir 100 perusahaan aku lamar, nggak ada yang terima. Baru ngelamar satu kerjaan yang nggak niat, baru keterima. Mungkin itu hoki ya. Tuh gengs, sekaya-kayanya orang tapi dia nggak pernah mau dilihat kaya sama orang lain. Menurut gue tuh kayak duit gitu atau punya apalah nggak penting ya. Walaupun lu kaya tapi hati lu miskin tuh buat apa? Anjay, ini kayak udahlah. Atau YouTuber yang tajir nih yang suka willy-willy. Aduh, parah deh. Jangan depan kamera doang bagus, tapi belakangnya ngacengan. Udah bercanda, itu bercanda, out of context ya. Jadi gue juga sempet kaget karena dia sendiri nggak pernah ngomong ke gue kalau misalnya dia itu punya kelapa sawit. Selama ini kenapa sih kamu nggak pernah ngomong kamu punya kelapa sawit, kalau kamu tuh hidupnya sebenarnya enak, tapi kamu selalu mau ngikut aku tuh susah. Sampai kejadian udah ngerasa di bawah, akhirnya baru muncul lah itu si usaha itu. Karena pertama nih, karena aku tuh pengen punya cowok tuh yang nerima di saat aku susah, nggak punya apa-apa. Walaupun aku nggak punya duit sama sekali nih, mau jajan aja susah, makan susah. Tapi cowokku sendiri nih ya, ini kali ya, ini bukan yang botol nih cowoknya. masih tetap mau sama aku gitu loh. Dari situ tuh bukan cuma cowok sih, terutama teman-teman juga yang tahu aku susah, mau bisa bantu aku, selalu ada buat aku tuh temen yang hebat sih. Sabar, jangan nangis. Emang teman nangis bajingan, gengs. Teman bajingan. Bener deh. Tapi emang banyak temen yang datang tuh di saat kita udah punya segalanya. Nah, betul. Jadi gue ini pengusaha dan gue 3 kali bangkrut dan 3 kali sukses. Ini gue lagi nyusun sebuah usaha yang baru lagi. Jadi kameramen gue itu sebenarnya tahu dari gue di atas di bawah ya kan, udah kayak gini-gini nih ya kan? Ya semua usaha itu sebenarnya kayak judi. Di saat lu berhasil ya berhasil, di saat lu loss ya udah sukses. Terus kedepannya kamu mau melakukan apa setelah sekarang udah sukses nih? Pasti kan kedepannya akan lebih sukses lagi. Terus buat apa kerjaan yang sekarang? Ini sekarang kamu ngerjain kerjaan itu buat apa? Kamu uang itu sebulan itu 4 kali gajian. Ditambah lagi kamu kerja jadi sales gajian lagi. Buat apa uang sebanyak itu? Ada tujuannya kah? Atau buat apa? Tujuannya ya pasti buat tabungan kita ya di masa tua. Terus bikinlah orang tua kita tuh nggak merasa susah dalam segala hal. Buat apa kita punya banyak duit, punya banyak inilah itulah, tapi nggak bisa bikin orang tua lu tuh hidup enak gitu. Keren. Gue sendiri sebenarnya nggak terlalu banyak mikirin kehidupan dia ya. Gue tuh orang yang cuek, jadi seketika gue dulu susah tuh gue banyak sebenarnya dibantu sama dia. Makanya gue bilang sendiri gue sebenarnya nggak ada modal apa-apaan. Sampai akhirnya karena disupport banyak hal, gue itu bisa berhasil kayak sekarang. Lebih tepatnya sebenarnya yang berhasil duluan adalah dia dibanding gue, karena gue sendiri masih merintis sekarang. Kalau jadi cowok tuh sebenarnya ngelihat cewek sukses tuh kayak lu mesti maju, jangan nyerah lah. Cewek lu sukses tapi lu nya nggak mau sukses, lu mau ngapain hidup lu? Nungguin layar, mainan Bitcoin? Jangan main Bitcoin kalau uangnya dingin.
nggak apa-apa, gue juga mining lah dikit-dikit. Jadi ini bisa jadi motivasi lo semua. Kalau kehidupan itu nggak instan, betul? Betul. Sekarang nyari kerja itu susah. Iya. Kalau nyari kerja gampang kayak zaman dulu kayaknya juga susah ya. Nggak ada nyari kerja gampang. Ijazah S1 itu sangat dibutuhkan. Jadi buat lo yang baru lulus, terus hidup lo tuh belum selesai. Lo masih butuh kerja atau lo kuliah. Seenggaknya nih, kalau lo dari orang yang biasa-biasa aja, rubahlah keluarga lo biar jadi lo sukses. Biar jadi keluarga lo tuh ikut naik. Jangan menyusahkan keluarga lo yang gedein lo dari kecil sampai sekarang. Jadi kamu ada tips lagi kalau misalnya ini kan susah nggak sih ngurusin usaha kayak gini? Kan aku tahu lah usaha kelapa sawit itu berhektar-hektar, pegawainya banyak. Gimana? Apa sih yang kamu urusin bisa kayak sekarang itu? Apa yang kamu kerjakan? Aku nggak pernah lihat kamu pergi ke Kalimantan, tapi tiba-tiba kamu gajian. Itu keren banget, gengs. Dia di rumah, aduh goyang. Dia di rumah, tapi seminggu sekali gajian. Gimana caranya? Sebenarnya sih yang ngurus tuh bukan full aku ya. Jadi kayak aku tuh cuma ngontrol. Itu pun bukan usaha aku gitu loh. Usaha tanteku sendiri, cuma aku yang suruh ngurus. Aku cuma ngatur keuangan, pengeluaran, pemasukan, gaji karyawan. Gitu-gitu aja sih. Kalau masalah lapangan ya dikasih percaya tuh sama orang yang udah dipercaya sama tanteku sendiri. Aku kaya karena tanteku, iya emang, tapi bukan instan ya, aku juga kerja. Tuh gengs, jadi lama-lama kebongkar ya. Nih panjang nih kayaknya, kita bongkar terus nih. Makannya nanti aja biar nasinya dingin. Kameramen udah lapar gila, dari berat 80 dan 60 nih. Oh jadi sebenarnya ini usaha dari tantemu? Ya. Jadi ada yang masih mau kamu sampaikan? Kayaknya sebenarnya udah jelas kalau misalnya kenapa di umur 21 tahun itu bisa sukses. Karena kerja keras tepatnya. Nah, pertama bukan karena tantenya. Ya. Kedua karena dia pernah hidup susah. Jadi di saat susah dan gak punya orang tua, itu yang mesti bikin dia maju. Sebenarnya ini ya, aku tuh udah dikasih kerjaan nih dari aku masih SMK, suruh ngurus kelapa sawit ini. Cuma prinsip aku sendiri nih, gak mau kerja ke orang ataupun keluarga lingkungan sendiri. Itu kayak radanya tuh hidupku tuh dibantu gitu loh, nggak bisa kayak kerja keras nyari sendiri, hasil keringat sendiri itu. Cuma kemarin ada kendala, tanteku tuh percaya ke orang tapi orangnya nggak bisa dipercaya, bawa kabur duitnya. Dari situ aku mulai bergerak, oh yaudah nggak apa-apa, aku bantu. Itu pun aku nggak minta kayak aku tuh digaji, tapi emang kerja digaji gitu loh, prinsipnya tanteku tuh begitu. Tuh gengs, jadi setelah kenapa gue bilang di umur 21 tahun ya suksesnya ya. Jadi sebelah gue ini, Nyonya Sultan ini, itu suksesnya baru. Orang kaya baru. Nah, orang kaya baru nih. Enggak, sebenarnya nggak kaya kok, cukup aja buat kehidupan sehari-hari. Tuh, dia tuh nggak pernah mau dibilang dia kaya. Tapi lu boleh tanya kameramen dah. Hidupnya tenang, beneran dah. Bensin utuh pak, bensin utuh, mau kondo. Jadi besok aku dapat moge ya. Dapat moge nih gengs. Kalau punya cowok yang mintanya aneh-aneh ataupun neko-neko nih, misalnya matre gitu, mungkin buat para cewek nggak usah bertahan. Nanti dompet kita tuh tipis. Buat cewek nih, misal
lu pacar lu kaya tuh, gak usah ngarepin pacar lu deh. Mau lu penghasilannya 50.000 sehari, seminggu, tetap aja jalan aja. Soalnya kan nanti nggak tahu, misal cowok lu, tunangan lu, suami lu bangkrut dan nggak punya apa-apa, jatuh sakit, jadi lu punya tabungan sendiri. Itu gengs, itu tipsnya. Ya udah sebenarnya banyak, belum banyak yang diceritakan, tapi itu segelintir, ya segelintir cerita lah. Kenapa gue bisa punya barang-barang mewah yang, ya gue tuh di tahun ini diambang kebangkrutan. Pertama karena corona, kedua karena gue jadi tipu. Banyak, hidup itu nggak gampang gengs. Semua gue dibantu sama Nyonya Sultan ini. Jadi gue hidup itu jalanin, susah senangnya itu jalanin. Dan ini adalah saat dimana gue seneng. Mungkin lu pernah merasakan juga di tahun ini juga lu menjadi senang, ya kan? Ya turut berbahagia juga kalau misalnya lu masih dalam kesusahan, berjuang aja dulu. Semua nggak ada yang instan. Kalau instan, mie aja direbus gengs, butuh waktu. Bukan tahun ini, bukan bulan ini, bisa 2 tahun lagi lu kaya, nggak ada yang tahu. Yang penting lu usaha. Ya. Yaudah sampai di sini aja, Red with Zizi ngobrol-ngobrol sama Nyonya Sultan. Gue mau lanjut makan. Dadah. Bye.